Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jemaah sidang salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya khatib ingin berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jemaah pada umumnya, mari senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ketakwaanlah yang akan mengantarkan tiap kita mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naba, "Innalil muttaqina mafaza." Sesungguhnya orang-orang muttaqin akan mendapatkan kemenangan. Takwa ini pula yang akan mengantarkan tiap kita ke dalam kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam, "Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im." Sesungguhnya orang-orang muttaqin akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap Jumat pasti khatib tak henti-hentinya mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan jemaah untuk senantiasa kita meningkatkan takwa, dan mudah-mudahan dengan takwa ini kelak Allah panggil kita, Allah jemput kita dalam keadaan yang terbaik, yakni keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah suri Allah dan kita yang insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita kelak termasuk ke dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah min Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 8 Hijriah terjadi sebuah peristiwa besar, yakni pembunuhan seorang sahabat yang bernama Al-Haris radhiyallahu taala an. Al-Haris diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengirimkan surat kepada Kisrah, kepada seorang kaisar di Kisrah. Namun kemudian di tengah perjalanan menjelang sampai ke Kisrah, Al-Haris dijegat oleh seorang tokoh namanya Syurahbil Al-Ghassani. Syurahbil ini kemudian mengikat Al-Haris hingga kemudian beliau melakukan tindakan-tindakan anarkis hingga Al-Haris ini wafat. Padahal di dalam perjanjian internasional sejak zaman dahulu kala ada sebuah kode etik di antara para negara-negara pada saat itu, yakni tidak boleh membunuh seorang utusan. Ini juga yang berlaku bagi kita umat Islam. Sehingga di antara orang kafir yang tidak boleh dibunuh adalah orang kafir muahadah yang terikat dalam perjanjian. Delegasi, utusan, termasuk pada saat itu adalah pengirim surat orang-orang yang tidak boleh dibunuh. Namun peristiwa ini kemudian sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahui bahwa salah satu sahabat pada saat itu dibunuh, maka Nabi mengirimkan pasukan dengan jumlah yang saat itu adalah jumlah paling besar. Jika kita melihat perang-perang sebelumnya, dalam perang Badar 313 orang, perang Uhud 1000 orang, walaupun praktiknya hanya 700 orang yang ikut. Karena 300 orang kembali di bawah bimbingannya Abdullah bin Ubay bin Salul, kaum munafik. Namun belum pernah terjadi peristiwa dikirimkan 3000 orang.
Maka ini adalah pasukan yang sangat besar pada saat itu. 3.000 orang. Bahkan untuk pertama kalinya Nabi SAW mewasiatkan pada para sahabat yang saat itu ikut berperang. Karena Nabi tidak ikut dalam perang ini, perang Mu'tah. Maka kemudian Nabi bilang, yang menjadi pemimpin pertama adalah Zaid bin Harithah. Apabila Zaid tidak dapat menjalankan kepemimpinannya, maka kemudian kepemimpinan jatuh ke tangan Ja'far bin Abu Thalib. Lalu kemudian apabila Ja'far tidak bisa juga, kepemimpinan jatuh kepada Abdullah bin Rawahah. Berangkatlah pasukan ini. Mengapa Nabi mempersiapkan pasukan yang luar biasa, 3.000 orang? Karena Nabi tahu bahwa Syurahbil Al-Ghassani adalah salah satu anak buah dari Herakl atau Heraklius, pemimpin pasukan perang Romawi. Yang kita tahu Romawi pada saat itu usianya sudah ratusan tahun. Pasukannya mungkin sudah jutaan orang. Maka kemudian Nabi mengirimkan pasukan itu. Ada catatan-catatan kritis dari para ulama mengenai peristiwa sebelum keberangkatan ini. Yang pertama adalah rasa keberatan dari Ja'far bin Abu Thalib. Kita ketahui bahwa Ja'far bin Abu Thalib adalah salah satu ahlul bait. Ja'far bin Abu Thalib adalah sepupu Nabi SAW yang pernah memimpin orang-orang hijrah ke Habasyah. Ja'far bin Abu Thalib juga orang yang pernah dipuji Nabi. Fisiknya dan akhlaknya adalah yang paling mirip dengan Nabi SAW. Ja'far kemudian mendatangi Nabi SAW dan berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mengirimkan Zaid bin Harithah?" Karena kita ketahui di dalam sirah Nabawiyah Zaid bin Harithah merupakan salah satu mantan budak yang kemudian dimerdekakan oleh Nabi SAW. Namun ternyata tidak banyak orang yang ketahui bahwa Zaid bin Harithah adalah orang yang sebelumnya 5 kali memimpin Sariyah dan seluruhnya adalah wilayah utara. Maka pertimbangan Nabi memimpin atau memberikan kepemimpinan kepada Zaid bin Harithah adalah karena pengalaman Zaid bin Harithah pergi ke wilayah utara. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, banyak mungkin orang-orang bertanya mengapa bukan Khalid bin Walid? Karena pada saat itu Khalid bin Walid baru saja 3 bulan masuk Islam. Tidak mungkin Nabi SAW mengirim Khalid bin Walid menjadi pemimpin pasukan pada saat itu. Berangkatlah pasukan 3.000 orang itu dan sampai kepada sebuah tempat yang bernama Mu'tah. Sampai di sana hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Inilah untuk pertama kalinya umat Islam yang pada saat itu usia peradaban Madinah baru berusia 8 tahun berhadap-hadapan langsung dengan orang-orang Romawi. Saat itu Romawi mengutus 100.000 pasukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bayangkan 3.000 pasukan yang saat itu usianya baru 8 tahun kita memimpin Madinah berhadap-hadapan dengan Romawi yang sudah ratusan tahun berkuasa dan mengirim pasukan 100.000 orang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ternyata di dalam perang ini memang pada awalnya kita kalah. Karena ternyata sebagaimana yang diprediksi Nabi SAW, Zaid bin Harithah wafat. Kemudian dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib, juga beliau wafat. Lalu kemudian kepemimpinan dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah, dan Abdullah bin Rawahah juga syahid. Allah berfirman, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun." Janganlah engkau menyatakan orang-orang yang wafat di jalan Allah itu mati, bal ahya'u, tapi sesungguhnya mereka hidup, hanya saja kalian tidak mengetahuinya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kondisi itu, maka para sahabat kemudian bersepakat untuk meminta Khalid bin Walid memimpin pasukan. Maka apa yang dilakukan Khalid bin Walid? Kecerdasan Khalid bin Walid dalam perang Mu'tah, dia membuat sebuah strategi yang luar biasa. Pasukan yang di depan dikirim ke belakang, yang di kanan dipindah ke kiri untuk membuat seakan-akan ada pasukan baru yang datang. Kemudian beberapa pasukan diperintahkan untuk pergi ke belakang pasukan
Kemudian menghentakkan kaki mereka hingga pasir itu naik ke atas, ke permukaan, seakan-akan ada pasukan yang terus datang untuk membantu kaum muslimin. Ternyata inilah yang membuat orang-orang Romawi gentar, hingga kemudian mereka mundur tunggang langgang dan kita menang di dalam perang Mu'tah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena sejarah ini mengandung beberapa makna. Yang pertama, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah memandang peradaban barat, peradaban luar sana lebih tinggi daripada peradaban Islam. Ini adalah kacamata yang keliru. Ini adalah sudut pandang yang keliru. Lihatlah Khalid bin Walid. Ketika kemudian dia bertanya, wahai Khalid bin Walid, mengapa engkau luar biasa dalam perang Mu'tah? Mengapa dalam perang-perang berikutnya sampai pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, engkau menjadi panglima yang luar biasa? Apa kata Khalid bin Walid? Karena saya memandang orang-orang Romawi, saya memandang orang-orang Persia tidak lebih dari saya memandang seekor lalat. Inilah cara pandang yang luar biasa. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada fenomena hari ini, orang-orang Islam itu merasa inferior, merasa underestimate, merasa tidak percaya diri. Padahal kita memiliki peradaban yang luar biasa. Bayangkan 3.000 orang ternyata mampu mengalahkan pasukan 100.000 orang yang telah memimpin dunia selama ratusan tahun. Yang kedua, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakinilah kita bahwa setiap ujian yang datang kepada kita, setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah menguji kita kecuali Allah yakin bahwasanya kita sanggup memikul ujian itu. Jangan pernah merasa pesimis, selalu optimis, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sebagian di antara kita mungkin mengeluh karena kenaikan BBM yang kemudian mencekik perekonomian kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar rezeki kita Allah lebihkan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah kami menciptakan binatang melata, melainkan telah kami siapkan untuk mereka rezekinya. Insyaallah rezeki tiap kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita berikhtiar maksimal dan berharap serta meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah perang Mu'tah ini, maka geopolitik di Arab Saudi berubah. Karena orang-orang Quraisy tidak lagi memandang rendah orang-orang Islam di Madinah. Karena mereka berdecak kagum. Sebab kita, pasukan yang baru 8 tahun berkuasa, sudah berani melawan Romawi. Bahkan berani dan bisa mengalahkan mereka dalam perang Mu'tah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh orang-orang barat tentang bagaimana orang barat itu membuat film, membuat hiburan, membuat berbagai buku. Ternyata mereka menyisipkan salah satu di antaranya adalah sifat superior mereka. Apa tujuannya? Agar membuat orang-orang di luar mereka, termasuk kita orang-orang Islam, memandang mereka besar dan kemudian memunculkan rasa rendah diri pada diri kita. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghilangkan itu, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Untuk menghilangkan itu, mari kita kembali kepada Islam. Insya Allah dengan Islam, kita akan menjadi luar biasa. Dengan Islam, Allah tinggikan derajat kita. Dengan Islam, mudah-mudahan Allah kelak pertemukan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kita mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani minal ayatihi wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Innahu huwas sami'ul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما حاط به علمك وخط به قلمك وأصه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر. لا إله. استووا.